minuman bagi yang Bapak Ibu yang online di rumah ya. Jadi agar bisa terus menyimak sehingga nanti Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di studio kali ini yang pada kesempatan pagi hari ini telah mengikuti acara kajian Tazkirah ini supaya bisa khidmat dan khusyuk. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang sejuk ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa menikmati kehidupan dunia ini yang mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan oleh Allah dengan menghirup udara segar dan diberikan kesehatan, kita terus yang biasa tercurah limpah kepada orang-orang melanjutkan masuk di dalamnya dan kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, dan mbak-mbak dan mas-mas yang pada kesempatan pagi hari ini telah setia untuk menunggu dan ingin mengikuti terus kajian Tazkirah rutin setiap hari Sabtu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah kehadiran ya dari Bapak Kiai Agum Hamzah yang tidak bosan-bosannya untuk sharing ilmu kepada kita semuanya, yang alhamdulillah kita bisa terus mengikuti dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu yang nanti akan disampaikan. Untuk acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah acara inti, yaitu acara kajian Tazkirah, nanti sekitar sampai jam 10 ya. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sesuai dengan acara yang pertama, yaitu kita awali acara kajian Tazkirah kan hati kita, fisik kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan bekal ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Agus Jamaluddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Ustadz Agus Jamaluddin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan kita tadi bisa menyimak dan memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada kesempatan pagi hari ini telah mengikuti media Zoom maupun TikTok ya, ataupun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah tiba saatnya untuk acara inti kita, yaitu kajian tazkirah rutin yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Agum Hamzah yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di hadapan kita. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Kiai Agum Hamzah. Padanya persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu AATT, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di pagi hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu pada tanggal 23 Agustus tahun 2025. Tidak terasa dari Sabtu ke Sabtu ya. Kalau hatinya sedang senang, sedang bahagia itu tidak terasa satu pekan. Tapi kalau sedang susah, gelisah, jangankan satu pekan ya, 1 jam juga terasa lama. Itulah perasaan. Makanya kebenaran itu tidak bisa hanya diukur oleh perasaan, tapi harus sesuai dengan realita. Adapun nilai-nilai yang benar tiada lain adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak ada yang benar. Pendapat, pemikiran, perencanaan dan sebagainya kecuali yang datang dari Allah. Itu pasti benarnya. Baik yang sifatnya
perencanaan, kemudian akibat ke depan, harus bagaimana sekarang dan sebagainya, apa yang telah berlalu, itu semuanya yang benar yang dari Allah. Bapak Ibu ATT, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan apa yang saya pahami tentang yang ada dalam surat An-Nisa ayat 59. Khususnya tentang ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Titik tekannya ke situ. Tentu yang saya sampaikan adalah yang saya pahami. Dan besar kemungkinan pemahaman saya ada perbedaan dengan pemahaman orang lain, itu hal yang wajar. Wajar sekali adanya perbedaan pemahaman. Apa yang menjadi sebab sehingga ada kewajaran tentang perbedaan pemahaman terhadap satu ayat padahal ayatnya sama? Bahkan redaksinya pun sama. Tentu kalau dari masalah keilmuan berbeda pendapat itu penyebabnya banyak. Satu, masalah usia. Ya. Wajar sekali usia yang masih muda berbeda dengan yang sudah tua. Terlepas mana yang benar. Ya, boleh jadi yang muda yang benar, yang tua yang salah, itu boleh jadi. Karena dengan usia itu ada banyak faktor yang berbedanya, pengalaman. Kemudian selain faktor usia, perbedaan itu juga tergantung seberapa lama dalam perjalanan hidup dalam usia yang sama waktu dipergunakan untuk memperdalam ilmu. Itu juga bisa berbeda. Usianya sama 50 tahun, tetapi yang satu selama 30 tahun itu katakanlah kalau dijumlahkan hanya 5 tahun waktunya untuk menambah ilmu, sementara yang satu lagi 20 tahun. Nah itu perbedaan juga ya. Belum lagi di mana dia mendapatkan ilmu. Belum lagi sejauh mana memaksimalkan ya, potensi, memaksimalkan pendengaran, penglihatan dan hatinya. Itu juga bisa mengakibatkan perbedaan pemahaman. Juga bisa perbedaan itu dari sebab kecenderungan. Jadi tiap orang cenderungnya untuk mendapatkan ilmu itu bisa berbeda-beda dan akibatnya ya berbeda pemahamannya. Jadi intinya saya memaklumi akan diri saya, la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Saya tidak akan punya pengetahuan kecuali yang telah Allah beritahukan. Dan semuanya memang begitu, semuanya. Sekali lagi saya akan menyampaikan apa yang saya pahami tentang apa-apa yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi juga sudah dibacakan, ini ada perintah. Perintah khusus kalau dilihat dari seluruh manusia, khusus kepada orang yang beriman. Ya. Tetapi kalau di kalangan beriman umum, seluruh orang yang beriman mendapat perintah ini. Jadi bagi kita yang sudah menyadari bahkan meyakini diri ini beriman, perhatikan ayat ini. Ini adalah salah satu perintah. Ya. Kemudian kalau saya melihat terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yang diterjemahkan oleh satu tim, jumlahnya 10 orang, para ulama besar. Yang saya pegang ini terbitan tahun 1978. Ayat ke-59 ini
adalah berada di sekian ayat dari mulai 58 ya, dari mulai ayat 58 sampai ayat 70. Ini menurut penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia adalah ayat-ayat yang merupakan dasar-dasar berkepemerintahan. Dasar-dasar pemerintahan begitu. Dari ayat 58 sampai ayat 70. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan apa yang terkandung di dalam ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah paham semuanya. Ini perintah dari Allah langsung kepada orang-orang yang beriman, walaupun redaksi perintah ini melalui proses sampainya kepada manusia itu. Bagaimana prosesnya? Pertama diterima oleh malaikat Jibril. Ya. Yang kemudian oleh malaikat Jibril sesuai dengan yang terpaham tentunya, ya, dan pasti tidak berbeda ya yang dipahami oleh malaikat Jibril. Disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berbahasa Arab atas izin Allah. Nah, kemudian diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada orang-orang yang terdekat, baik yang mau mendengarkan ataupun yang tidak. Artinya kepada siapapun, karena wahyu ini memang Allah turunkan untuk seluruh manusia. Nah, tetapi ayat ini khusus kepada orang beriman, ya tentu disampaikannya khusus pula kepada orang yang beriman. Itulah proses sampainya berita ini, dan alhamdulillah kita semua juga sudah senantiasa membantu fungsi kerasulan dalam hal menyampaikan ayat-ayat ini kepada orang-orang terdekat. Yang kemudian Rasulullah instruksikan, baligu ani walau ayah. Sampaikanlah yang dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Oh, thank you. Jazakallah. No. Nah, wahai orang-orang yang beriman, itu yang pertama. Maka semua orang beriman harusnya terperangah ini mendengar panggilan ini. Apa yang diperintahkan orang beriman? Seluruh orang yang beriman, tidak dibedakan laki-laki atau perempuan, tidak dibedakan usia, masih muda atau sudah tua, sepanjang beriman tentu kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini semuanya sama, wajib memperhatikan ayat ini. Berbeda dengan adanya perintah taat kepada selain Allah ya, karena ada yang harus ditaati selain Allah. Apa itu? Nah, jangan heran nih, jangan jadi musyrik. Atas perintah Allah, para istri harus taat kepada suami. Nah, ini khusus ini, hanya untuk para istri. Artinya bagi muslimat yang belum punya suami ya tidak kena terhadap perintah itu. Ini surat An-Nisa ayat 34. Tentang taat kepada suami hanya khusus bagi para istri. Bukan umum bagi semua wanita, bukan, kan wanita itu ada yang punya suami, ada yang tidak. Baik gadis atau janda. Nah, ini contoh saja. Ada perintah-perintah Allah yang khusus. Nah, ini mah umum. Umum di kalangan orang beriman semuanya. Tidak terkecualikan sepanjang orang tersebut beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, kena perintah ini. Apa perintahnya? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Jadi orang beriman harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Minkum itu di antara kamu, kamunya kamu sekalian karena kum ya. Bukan kamu sendiri. Karena dalam bahasa Indonesia itu kamu itu bisa dalam arti orang kedua seorang ya, kamu dari mana? Nah, kan gitu. Tapi ada juga kamu bermakna orang banyak. Yang lebih sempurnanya adalah kamu sekalian. Mangga kita ulangi ya. Orang yang beriman semuanya tak terkecuali harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri di antara orang yang beriman. Poin pertama ini dulu. Harus kita paham. Taat kepada Allah. Itu tidak mungkin bisa terbukti taat kepada Allah tanpa ada Rasul. Dalam arti tanpa Rasul. Dalam arti taunya perintah-perintah dari Allah yang harus ditaati melalui Rasul. Makanya iman itu harus kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana bisa terbukti taat kepada Allah kalau tidak tahu apa sih yang diperintah oleh Allah? Bisa tahu itu karena percaya iman kepada Rasul. Karena semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah baik bagi umumnya seluruh manusia seperti ya ayuhannas ittaqu rabbakum. Kan gak mungkin manusia bisa tahu kalau tanpa Rasul. Begitu. Bisa tahunya seluruh manusia diperintah oleh Allah apabila dia telah mendengar apa yang disampaikan dari Rasul. Terlepas percaya atau tidak. Nah kemudian orang yang beriman. Ya tentu berimannya kepada dan Rasul bisa tahu perintah dari Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul dan ulil amri. Nah perhatikan ketika ke ulil amri tidak ada kata-kata taat. Jadi salah kalau orang beriman harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul, harus taat kepada ulil amri secara redaksi. Karena dalam ayat ini ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah kemudian makna minkum ini adalah ya di antara orang beriman. Artinya orang yang beriman tidak boleh taat kepada ulil amri bukan dari kalangan orang beriman. Dan dari redaksi ini secara implisit kita pun bisa tahu bahwa di luar orang-orang beriman pun ada orang yang statusnya sebagai ulil amri. Dengan kalimat ulil amri minkum berarti ada ulil amri non minkum lah kira-kira begitu. Ada non minkum jadinya ya. Nah, itu dulu. Boleh saya sampaikan apa yang saya paham. Kenapa kepada ulil amri tidak ada taat, tidak ada kalimat taat? Apakah ini berarti tidak boleh taat kepada ulil amri? Salah, harus taat. Karena wawunya wawu atop, wa ulil amri minkum. Lalu kenapa tidak atiullah wa atiur rasul wa atiul ulil amri? Di sini ada yang terpaham maksud tertentu. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu harus satu paket dengan taat kepada Rasul, kira-kira begitu. Atau dengan kata lain Allah dan Rasul dijamin benarnya. Itu dijamin benarnya. Sementara kalau ulil amri tidak ada jaminan pasti benarnya. Begitu. Ada kemungkinan tidak benarnya ulil amri itu. Karena bukan Rasul, apalagi bukan Allah. Nah, itulah makanya ayat ini merupakan salah satu ayat dari sekian ayat. Ayat itu tadi ayat 58 sampai 70
adalah merupakan ayat-ayat yang mendasari pemerintahan karena ada masalah taat. Kemudian saya menemukan literatur yang memecah kata ulil amri ini khususnya ya. Saya akan mengangkatnya tentang ulil amrinya nih. Kalau Allah dan Rasul mafhum semuanya saya kira. Tapi kadang-kadang ulil amri ini. Ulil amri itu terdiri dari dua kata. Ya. Uli atau ulu itu ya. Al-amri ya. Jadi kata dasarnya itu ulu atau uli boleh. Dan al-amri. Kalau ulu itu maknanya adalah memiliki, menguasai, mempunyai. Amri itu urusan. Jadi ulil amri itu adalah orang yang memiliki urusan secara harfiah. Orang yang kuasa terhadap satu urusan. Al-amri di situ ma'rifat itu ya. Al-amri jadi urusan tertentu. Makanya Munawwar Khalil ya, kiai profesor ya, Munawwar Khalil itu memberi arti bahwa ulil amri itu ahlul hal wal aqd. Jadi orang yang ahli terhadap sesuatu hal dan dia punya kuasa untuk membuat kebijakan, keputusan. Singkat kata, ulil amri itu adalah orang-orang, nah kalau banyak ulil amri, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang memiliki kemampuan dan juga memiliki otoritas begitu, terhadap satu urusan. Nah kemudian kita pahami dengan ayat ini terpaham oleh kita bahwa dulu, nah karena ini ayat Al-Quran dulu diturunkannya ketika zaman kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullahnya ada, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah sudah memang dari tidak ada awal, tidak ada akhir Allah. Nah, ulil amri ada enggak zaman Rasulullah? Ya ada dong. Kan ini perintah. Siapa saja, seperti apa, bagaimana, karena pasti zaman Rasulullah pun ada orang-orang yang kedudukannya sebagai ulil amri. Rasulnya ada, ulil amrinya ada. Nah ini nanti kepentingannya adalah untuk realita kita sekarang. Maaf. Ya. Kalau dulu Rasulnya adalah jelas Rasulullah Muhammad SAW yang tidak diabadikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka di dalam surat Al-Imran ayat 144 kata Allah, memang Muhammad itu hanya seorang rasul. Sebelumnya banyak rasul yang telah berlalu, telah pada wafat. Maka permasalahannya apakah kalau Muhammad itu wafat atau terbunuh, apa kalian tidak berlanjut hidup seperti hanya ketika ada rasul? Akan kembali kepada kehidupan yang sebelum ada Rasul. Maksudnya begitu. Lebih maksud lagi,
lanjutkan kehidupan itu seperti halnya ketika ada Rasul. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat. Nah, permasalahannya dalam ayat Al-Quran ini banyak sekali himbauan, tuntunan, bahkan perintah dari Allah terkait kepada Rasul. Seperti ayat ini, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Belum lagi iman kepada Allah, kepada Rasul. Bagaimana membuktikan keimanan itu? Bagaimana membuktikan taat? Kan begitu. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, harus ada peran Rasul. Harus ada kedudukan sebagai Rasul. Walaupun bukan Rasulullah. Walaupun bukan Rasulullah. Nah, itulah ada istilah kelompok orang yang melanjutkan fungsi kerasulan. Kenapa disebut kelompok? Karena ada jaminan dari Allah ya, untuk kelangsungan hidup bagi manusia agar perjalanan hidupnya hak, seperti halnya perjalanan hidup yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dulu. Apa jaminannya? Bukan akan ada lagi nabi, bukan akan ada lagi rasul, tetapi akan ada suatu kaum. Nah, bahasanya kaum itu surat Al-Maidah ayat 54. Bukan seseorang, tetapi kaum. Maka di kaum itu tentu ada yang kedudukannya sebagai atau berperan sebagai rasul, kedudukannya itu fungsi dan perannya sebagai Rasul. Karena Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, nanti ada lagi orang-orang yang beriman yang kedudukannya sebagai ulil amri. Dan ulil amrinya harus mingkum, harus diantara orang beriman. Secara implisit, dengan kata lain, orang yang beriman tidak boleh taat kepada ulil amri yang bukan dari kalangan orang yang beriman. Karena mingkum di sininya. Nah, saya lanjutkan dulu. Kemudian kata Allah, jika kamu berlainan pendapat, fa in tanaza'tum, maka jika ada perselisihan pendapat, berlainan pendapat, bisyai'in dalam satu urusan pun, farudduhu ilallah war rasul. Nah, ini untuk supaya menyamakan pendapat, menyamakan pemahaman, harus diukurnya atau standarnya mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul, tidak kepada ulil amri. Ini bedanya. Tapi itu juga in kuntum tu'minu billah wa rasul. Itu pun jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi kalau orang yang beriman, yang sudah bersedia hidup ini taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri, satu paket gitu ya. Kalau benar iman kepada Allah dan yaumil akhir, terjadi perbedaan pendapat, maka akan keempat, apa sih yang dimaksud oleh Allah? Memang menurut Allahnya bagaimana dan menurut Rasulnya bagaimana? Tetapi kalau yang tidak benar imannya kepada Allah dan yaumil akhir, ketika ada perbedaan pendapat di dalam perjalanan hidup, tata cara di antara orang beriman, atau mungkin perbedaan pendapat tentang pemahaman, keyakinan, maka orang yang tidak benar imannya kepada Allah yaumil akhir tidak akan mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, tidak akan membalikan kepada Allah dan Rasul.
Itulah yang bisa berakibat di kalangan orang yang beriman itu terjadi perpecahan, perselisihan pendapat yang mengakibatkan perpecahan kelompok. Karena dikembalikannya bukan kepada Allah dan Rasul, tetapi kembali kepada pendapat masing-masing saja dulu. Akhirnya yang terjadi bukan ingin benar menurut Allah dan Rasul, tapi ingin menang. Nah, itu bahaya kalau sudah begitu. Nah, inilah juga kenapa tidak taat kepada ulil amri, dalam kalimatnya tidak wa'ati ulil amri ya. Karena memang boleh jadi ulil amri itu ada kekeliruan. Boleh jadi ada kekeliruan. Nah, saya lanjut. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apa yang demikian itu? Kalau ada perselisihan di antara kalian, ya kalian tuh orang beriman, ya, orang beriman. Cuman saya tarik dulu kepada orang beriman. Kalau berdasar redaksi ayat ini, hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Siapa saja orang beriman itu? Tentu bukan Allah, karena Allah bukan orang. Rasul adalah orang, manusia. Cuman diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah dengan wahyunya. Nah, apakah dalam redaksi ini, hei orang beriman itu termasuk Rasulnya? Tentu kita berpendapat ya bukan dong. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW adalah sama manusia, tapi justru yang harus ditaati. Justru yang harus ditaati. Beda dengan manusia yang lain Rasul itu. Jadi ada orang beriman selain Rasul dan selain ulil amri tentunya. Harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Tetapi ulil amri itu bukan Rasul. Apalagi Allah bukan Allah ulil amri itu. Bukan Rasul, manusia biasa. Cuman kedudukannya yang harus ditaati oleh orang beriman. Dengan kata lain, ulil amri pun masih tergolong kepada orang beriman karena bukan Rasul. Begitu. Maka dengan demikian boleh jadi antara ulil amri pun ada perbedaan pendapat. Bukan boleh jadi lagi, silakan. Realita bisa terlihat oleh kita. Ada dalam realitanya. Antara ulil amri berselisih pendapat. Dan besar sekali kemungkinannya antara ulil amri dengan umatnya berselisih pendapat. Besar kemungkinannya. Karena ya namanya ulil amri tentu kalau zaman Rasul kan yang dipilih oleh Rasul. Mohon maaf. Memang begini adanya. Batuk ya. Insyaallah. Ustadzul Adim saya mengilustrasikan saja. Jadi kalau kendaraan baik mobil atau motor, ya maklumlah motor yang sudah tua, mobil yang sudah tua, masih bisa dipakai tapi sudah kebeletukan knalpotnya gitu, masih batuk-batuk. Ya, alhamdulillah, insyaallah, mohon maklum. Nah, kembali kepada pokok permasalahan. Bahwa orang yang beriman harus taat kepada Allah, saya kira tidak ada perbedaan pendapat tentang harus taat kepada Allah. Paling berbeda pendapatnya cara taatnya. Cara taatnya apa saja yang harus ditaati, paling perbedaannya di situ. Tapi kalau taat kepada Allah ya iya. Saya kira kalau masih ada perbedaan pendapat, wah enggak usah taat kepada Allah. Wah itu terlalu. Kemudian taat kepada Rasul, saya kira tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang beriman tentang memang harus taat kepada Rasul. Paling perbedaannya tentang cara mentaati dan apa saja yang harus ditaati.
Nah, kemudian kepada ulil amri. Ya. Walaupun di situ tidak ada kata taat, tetapi karena ada wa ulil amri minkum, itu wawunya atop kepada atiu, pada taat. Maka yang dimaksud ulil amri adalah sesama orang yang beriman yang kedudukannya secara sah, ini harus secara sah, sebagai ulil amri. Bagaimana zaman Rasulullah? Siapa saja zaman Rasulullah yang orang beriman itu, umat Rasul itu mempunyai kedudukan ulil amri? Banyak. Salah satunya yang masih saya ingat, ya, itu ada sahabat Rasulullah yang walaupun masuk Islamnya setelah Rasulullah lama menetap di Madinah, setelah hijrah ke Madinah, sudah lama itu bertahun-tahun, baru sahabat ini masuk Islam. Siapa itu? Khalid bin Walid. Dalam satu masa, Khalid bin Walid itu diperintah oleh Rasulullah, ya, untuk mendatangi suatu daerah, di mana di daerah itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang memusuhi Islam. Salah seorang pasukan Khalid bin Walid, jadi bukan seorang yang diperintahkan untuk datang ke suatu daerah itu, cuman dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan salah satu anggota pasukan Khalid bin Walid itu bernama Ammar bin Yasir. Ammar ibnu Yasir, sama Ammar bin Yasir, itu hamba sahaya, ya, yang ayahnya itu kloter pertama mujahid, syuhada, ya. Ayahnya dibunuh karena beriman kepada Rasul. Ini Ammar bin Yasir, salah seorang anggotanya. Maka Khalid bin Walid membawa pasukan yang diantaranya ada Ammar bin Yasir. Pergilah menuju daerah itu. Kemudian tiba waktu malam, udah mulai gelap. Berhentilah Khalid bin Walid bersama pasukannya di tempat itu yang sudah dekat dengan tempat musuh-musuh berada, tempat tinggal musuh-musuh itu. Malam-malam itu datanglah salah seorang musuh, ya. Artinya itu non-mukmin, non-muslim, datang ke tempat campnya Khalid bin Walid bersama pasukannya, sehingga tahu, sebut saja intel barangkali, ya, intel. Tahu nih, pasukan Khalid bin Walid. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutnya mata-mata sih orang ini, mata-mata. Cuma tidak disebutkan namanya. Setelah tahu adanya pasukan Khalid bin Walid yang sudah dekat kepada kampungnya, dan tahu pula maksud Khalid bin Walid itu mau apa, maka orang tersebut kembali ke kampungnya dan menginformasikan kepada ketua kampung itu. Maka semua orang yang ada di kampung itu pergi meninggalkan kampung itu, kecuali orang tersebut. Kecuali orang tersebut, si mata-mata itu, sebut saja mata-mata. Dia santai dan memerintahkan kepada istri dan keluarganya beres-beres saja, barang-barang diberesin. Yang lain sudah pada pergi, dia tidak. Sampai besok harinya. Maka Khalid bin Walid, sebelum besok harinya, si mata-mata ini, sebut saja mata-mata ini, bertemu dengan Ammar bin Yasir. Kalau nggak salah di malam hari itu juga, ya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah penduduk kampung itu. Dan sesungguhnya saya sudah masuk Islam, kata si mata-mata itu. Kalau Anda tidak percaya, saya akan nyatakan bahwa saya yakin tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya yakin Muhammad adalah utusan Allah. Sebut saja bersahadat.
didengar oleh Ammar bin Yasir. Nah, kemudian pulang si mata-mata itu ke kampungnya. Besok harinya Khalid bin Walid melanjutkan dengan anggota regunya menuju kampung itu. Sudah kosong, hanya ada orang itu yang tadi jadi mata-mata. Maka oleh Khalid bin Walid diperintahkan kepada anggotanya untuk menangkap orang tersebut. Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Khalid bin Walid, ya kira-kira mungkin kalau bahasa militer komandan, dia itu saudara kita, dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman, berbeda dengan yang lainnya yang sudah kabur. Maka saya usulkan jangan diapa-apain lah, kira-kira begitu. Lalu Khalid bin Walid menanyakan, dari mana kamu tahu dia adalah muslim dan sebagainya. Dia menyatakan di hadapanku. Maka disitulah Khalid bin Walid menyalahkan Ammar bin Yasir. Dalam arti seharusnya Khalid bin Walid yang menerima kejelasan seseorang masuk Islam itu, karena saat itu yang jadi komandan adalah Khalid bin Walid. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Setelah disampaikan Rasulullah, maka dinyatakan bahwa memang Ammar bin Yasir itu salah. Karena di situ pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid pun disalahkan oleh Rasul karena marah ke Ammar gitu. Jangan dimarahi Ammar itu. Ammar tidak salah untuk kali itu dan jangan sekali-kali lagi ke depannya, kata Rasul. Jadi salah karena menerima masuk Islamnya seseorang, padahal di situ ada Khalid bin Walid sebagai pemimpin, dan yang benar harusnya Khalid bin Walid yang menerima keislaman orang itu. Standarnya harusnya begitu. Tetapi saat itu tidak disalahkan oleh Rasulullah untuk saat itu dan dinyatakan salah kalau diulangi lagi seperti itu. Nah, dari hadis ini maka disimpulkan bahwa di kelompok itu, regu itu, yang punya kuasa urusan adalah Khalid bin Walid. Itu ulil amri namanya. Uli itu yang mempunyai, sama dengan Zul ya, Zulhijjah gitu. Bulan yang memiliki pelaksanaan ibadah haji. Zulkarnain, apa itu Zulkarnain itu? Ya. Dua tanduk atau dua kekuasaan. Zulkarnain itu dua ya, Karnain itu gitu. Dua pedang atau dua apa gitu. Yang memiliki Zul itu. Jadi ulu itu sama dengan Zul. Zu. Nah, Bapak Ibu ATT dengan hadis itu saya memahami bahwa saat itu di kelompok itu yang diberi tugas oleh Rasul untuk tugas tertentu menyerang satu kampung itu, ulil amrinya adalah Khalid bin Walid. Dan yang lain tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas. Begitu. Satu itu. Yang kedua, ada lagi kejadian berdasar hadis ya. Sama ada sekelompok pasukan perang yang ditugaskan oleh Rasulullah. Saya lupa namanya siapa itu yang jadi komandannya. Nah, kemudian dalam perjalanan melaksanakan tugas itu, ini anak buahnya itu kurang patuh ya kepada komandannya. Lalu komandan itu bertanya kepada pasukan, bukankah kalian tahu bahwa aku ditugaskan oleh Rasul untuk memimpin kalian? Ya mereka menjawab, iya. Ya, kalau begitu semua cari kayu bakar. Semua cari kayu bakar. Taatlah mencari kayu bakar. Setelah banyak kayu bakar tertumpuk, maka dibakarlah kayu bakar itu oleh komandannya.
Setelah apinya membesar, maka semua anggota pasukan diperintah oleh pimpinannya, kalian harus masuk ke dalam api yang sedang menyala itu, kayu bakar yang sedang menyala-nyala itu. Semuanya harus masuk ke situ. Nah, maka ada salah seorang yang berkata kepada yang lain, kita jangan dulu masuk ke api itu sebelum mendapat kejelasan dari Rasul. Entah seperti apa waktu itu. Yang jelas dalam hadis itu begitu mudahnya diceritakan ya. Apakah memang dekat kepada Rasul? Yang jelas beberapa anggota pasukan itu bertanya kepada Rasul, menyampaikan kasus ini bagaimana seharusnya. Maka kata Rasul, kalau kalian masuk ke api, maka kalian tidak akan pernah keluar dari api itu. Janganlah mentaati pemimpin kalau memang maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang maksiat. Maknanya kalau taat kepada komandan saat itu, masuk ke dalam api, ya tidak akan keluar selamanya, artinya akan masuk neraka itu. Nah, disitulah ada pernyataan dari Rasul, la ta'ala la ta'at di maksiat Allah. Tidak boleh taat kepada makhluk yang maksiat kepada Allah. Padahal komandan itu ya ulil amri itu saat itu kedudukannya begitu. Cuman urusannya urusan perang. Nanti mungkin ya kalau urusan ekonomi ada ulil amrinya bab ekonomi. Jadi saya membayangkannya mungkin ulil amri itu yang secara bahasanya yang mempunyai kemampuan dalam satu urusan. Seperti mungkin apa itu ya. Ada Rasul, pemimpin tertinggi. Kemudian di bawah Rasul itu ada ulil amri dalam urusan-urusan tertentu. Bidang militer, tentu bidang pendidikan, bidang ekonomi. Oke. Seperti itu. Nanti bidang ya akan ada menteri dalam negeri urusannya kepada kependudukan. Jadi mungkin kalau di Republik Indonesia itu seperti ulil amri itu kabinet ya, itu kabinet. Termasuk jajaran struktural. Dari mulai gubernur, kemudian bupati dan selanjutnya camat, desa, RW, RT. Bahkan termasuk presiden kalau di Republik Indonesia. Karena apa? Presiden itu pelaksana kehendak rakyat. Itu. Pelaksana kehendak rakyat. Jadi yang tertingginya itu adalah lembaga legislatif. Terdiri dari wakil-wakil rakyat. Cuman sayang wakil rakyat itu tidak mewakili rakyat kenyataannya. Yang saya maksud mewakili rakyat itu kalau rakyat lapar ya harus diwakili oleh pemimpin, oleh wakil rakyat. Jangan terbalik gitu. Kalau rakyatnya sendiri buat ngontrak rumah aja yang 1 juta 1 bulan itu nggak mampu. Sehingga milih yang 400 1 bulan. Harusnya diwakili itu oleh wakil-wakil rakyat. Tapi jadi 50 juta per bulan. Aduh. 50 juta per bulan ya. Berjeng surga imah deh. Surga imahnya kenalah itu. Tapi banyak orang yang berbicara itu, populer itu, sudah viral lah. Masyarakat bangsa Indonesia yang menyindir gitu kan, menyindir hal itu. Ya udahlah, itu. Untung jadi meleset tadinya ya pembicaraannya. Kita kembali kepada taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Orang beriman semuanya, baik yang sudah berumah tangga, yang belum, ya. Teteh-teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, sepanjang masih beriman, wajib mutlak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Wajib mutlak taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara bapak-bapak, ibu-ibu. Di antara teteh-teteh. Mingkum. Kemudian saya mengambil contoh lagi kedudukan sahabat sebagai ulil amri.
kedudukan sahabat sebagai ulil amri di zaman Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal salah satu contohnya. Di mana saat itu ada suatu daerah Yaman. Nah itu daerah Yaman itu sering menyerang Madinah yang penduduknya belum beriman. Suatu saat Rasulullah mengerahkan tentara Islam ke Yaman sehingga lumpuhlah Yaman, dengan kata lain takluklah, terkalahkan secara militer, sudah bisa dikuasai. Maka banyaklah para sahabat yang datang ke Yaman, masuk ke pelosok-pelosok untuk mengawal kemenangan itu. Jadi kalau seandainya sebut saja Indonesia diserang, katakanlah Jakarta sudah dikuasai, termasuk para pemimpinnya, anggota DPR, presiden, kabinet sudah ditangkap umpamanya. Itu tidak bisa hanya begitu. Jangan sampai ada pemberontakan di provinsi lain masuk ke provinsi-provinsi. Ya dulu bagaimanalah agresi militer dulu, satu atau kedua kan begitu Belanda juga. Masuk ke wilayah seluruh. Nah, setelah betul-betul dikuasai masyarakat Yaman, maka oleh Rasulullah sesuai dengan fungsi dan perannya Rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajak untuk beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka dengan takutnya orang Yaman itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, tetapi dibimbing, dibina untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal yang dikukuhkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat Yaman. Dalam sejarah disebutnya gubernur Yaman. Gubernur itu artinya wilayah bagian dari pemerintahan pusat kan. Nah itu ulil amri itu. Ulil amri yang komprehensif, bukan hanya satu urusan, tapi kepemimpinan umat yang ada di Yaman. Begitu. Itu populer itu hadis itu tentang Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai ada dialog-dialog gitu kan. Di antaranya, wahai Mu'adz, setelah Rasulullah mengukuhkan, aku angkat engkau, aku nobatkan, kira-kira begitu, aku lantik engkau menjadi pemimpin masyarakat Yaman, gubernur Yaman boleh. Lalu Rasul bertanya, apa yang menjadi, dengan apa engkau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Yaman? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, ya berdasar wahyu yang telah aku terima. Oke. Bagaimana kalau wahyunya belum ada mengenai kasus yang terjadi di Yaman? Ya aku mengikuti contoh dari engkau. Sunnah Rasul artinya. Lalu bagaimana kalau aku pun belum pernah menghadapi kasus seperti itu yang terjadi di Yaman? Maka kata Mu'adz bin Jabal, aku akan berijtihad. Oh, kata Rasul, I like it. Wah, itu, that's a good idea. Itu bagus. Jadi dibenarkan dengan ijtihad. Seperti sekarang aja kita dalam kehidupan yang nyata sehari-hari kita, kegiatan apapun ya, ada yang per minggu, per bulan kegiatan. Kan banyak sekali yang tidak terjadi zaman Rasulullah. Sehingga kalau mencari Qur'annya, mencari hadisnya yang qot'i berkenaan dengan kehidupan sekarang, katakanlah tentang HP, tentang televisi, kan nggak ada. Maka itu harus berdasar ijtihad. Tentu siapa yang berwenang ijtihad? Ya tergantung urusannya urusan apa. Dalam wilayah seluas apa? Siapa yang punya otoritas di situ? Ulil amri itu. Begitu. Nah itu Mu'adz bin Jabal. Yang ada juga dialognya, wahai Mu'adz, bimbinglah masyarakat Yaman sehingga mereka bersyahadat. Sehingga mereka
mengerti, memahami dan meyakini tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Yang tentunya kalau sudah paham harus berani menyatakan sehingga formal menjadi umat Islam, kira-kira begitu. Kemudian kata Rasulullah, kalau syahadatnya sudah baik, ajarkan sholat kepada mereka. Dengan kata lain secara implisit, ya jangan dulu diajarkan tentang sholat lah kalau syahadatnya juga belum baik. Nah, gitu. Kalau sholatnya sudah baik, ambillah sodakoh dari orang-orang kaya saja di kalangan penduduk Yaman itu. Maka pengertian sodakoh di situ adalah zakat, ya. Karena ada batasannya hanya dari orang-orang kaya, tidak menyeluruh. Nah, Bapak Ibu AATT, itu adalah zaman Rasulullah ulil amri, ya. Orang beriman yang kedudukannya sebagai ulil amri. Mu'adz bin Jabal, Khalid bin Walid, dan sebagainya. Bagaimana zaman pasca Rasulullah? Nah, ini ada nih sejarah ketika Rasulullah sudah wafat, lalu Abu Bakar pun sudah wafat. Ya. Maka saat itu yang menjadi ulil amri adalah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Nah, sahabat itu ada seorang sahabat, ya, yang bernama Qudamah namanya. Ini oleh Sayyidina Umar diangkat menjadi gubernur untuk memimpin dalam satu daerah. Nah, sahabat itu atau Qudamah itu sering mendampingi Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak mengetahui sebab-sebab ayat turun, kemudian juga pengetahuan tentang makna-makna Al-Quran juga sudah cukup. Nah, pada saat Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab diangkat jadi gubernur, ya, di daerah Bahrain. Nah, sekali peristiwa datanglah Jarud mengadu kepada Khalifah Umar. Jarud itu ya penduduk di Bahrain. Sebagai umatnya Qudamah, berarti Qudamah itu ulil amri itu sebetulnya. Perpanjangan tangan dari pimpinan pusat begitu. Nah, ini lucunya ini Qudamah itu dilaporkan oleh Jarud kepada Khalifah Umar, ya, bahwa Qudamah itu masih suka minum khamr dan suka mabok juga. Ya maboknya mabok, tidak AO terus ngecapruk tepung ya pengaruh ya. Itu mengadu. Maka Sayyidina Umar berkata, siapa orang lain yang ikut menyaksikan perbuatan tersebut? Kata Sayyidina Umar kepada Jarud. Lalu Jarud mengatakan bahwa Abu Hurairah telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Jarud itu. Lalu Khalifah Umar memanggil Qudamah dan mengatakan, wahai Qudamah, aku akan mendengar engkau. Berkatalah Qudamah, seandainya aku minum khamr sebagaimana yang mereka katakan, jadi artinya sudah ditanya ya tentang minum khamr. Maka kata Qudamah, seandainya aku minum khamr sebagaimana yang mereka katakan, tidak ada suatu alasan pun bagi engkau untuk mendera aku. Jadi tadinya mau didera tuh Qudamah itu oleh Sayyidina Umar, oleh pimpinan pusat berarti ya. Pimpinan pusat, maka pimpinan daerah mau dicambuk karena minum khamr dan ada saksinya. Itu Jarud sama Abu Hurairah. Nah, lalu Jarud Qudamah mengatakan, ya, tidak ada alasan untuk engkau untuk mencambuk aku. Lalu Umar berkata, kenapa? Maka jawab Qudamah, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 93. Begitu alasannya Qudamah itu. Di mana dalam ayat itu terjemahannya begini, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.
apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini dipahami oleh ulama bahwa orang yang beriman tidak dosa memakan atau meminum yang dulunya suka diminum, suka dimakan. Begitu. Nah, kata ulama, saya adalah orang beriman, mengerjakan amal soleh, bahkan jadi gubernur, kemudian bertakwa dan beriman. Saya ikut bersama Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Lalu Umar berkata, apakah tidak ada di antara kamu sekalian yang akan membantah perkataan ulama? Jadi kepada orang banyak yang hadir di persidangan itu, karena ulama beralasan tidak salah, kata Allah juga, tidak dosa. Itu berdasar ayat itu. Maka Abdullah bin Abbas, ya, jadi Abdullah putranya Sayyidina Abbas, berkata, sesungguhnya ayat 93 surat Al-Maidah diturunkan sebagai uzur bagi umat pada masa sebelum ayat ini diturunkan. Karena selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90-nya, hai orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Jadi salah memahami ayat ulama itu. Nah, inilah makanya kata Allah, fa in tanajatum bisain faruduhu ilallah. Memungkinkan sekali ulil amri pun salah. Bukan pasti, memungkinkan. Ya, memungkinkan. Cuman akan aman apabila betul-betul beriman kepada yaumil akhir. Maka apabila perbedaan pendapat baik antara ulil amri, umat dengan ulil amri, ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar terhadap Quran Sunnahnya. Nah, ini juga ya jadi pelajaran. Kita jangan takut salah. Kalau saat ini saya yakin begitu, laksanakan. Tapi kalau sudah ada yang menjelaskan itu salah dan ya jelas kesalahannya berdasar Quran dan Sunnah, maka hendaklah berubah. Hendaklah berubah. Nah, Bapak Ibu AATT, dari ayat ini tentang harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul dan ulil amri, saya ingin menyambungkan kepada ayat yang lain, ya, yang kata Allah begini, wa mayuti ir-rasul faqad ata Allah. Ini kebetulan saya lupa nih, surat berapa ayat berapa ini? Barangkali ada yang hadir yang ingat. Surat Al-Imran ayat keberapa? Surat An-Nisa itu. Wa mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Ini betul-betul saya sedang lupa. Ayatnya surat berapa? Alhamdulillah banyak teman ya yang lupa. Itu surat An-Nisa ayat 83 ya. Alhamdulillah saya jadi hafal. Jadi ingat 83. Oh salah maaf. Ternyata salah juga ya catatan saya. Wa mayyuti'i rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya taat kepada Allah. Saya juga masih salah, keliru. Ada yang ingat? Ya? Ayat 80 surat An-Nisa. Oke, ini perlu kita sering mengingatkan. Oh iya, ya. May tidak pakai wa ya. May yuti'ir rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi untuk
untuk mengevaluasi, untuk menilai kita ini taat kepada Allah tidak dalam segala hal. Maka ukurannya itu taat kepada Rasul enggak? Begitu. Karena kalau taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Kemudian ada hadis. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tetap dalam kitab Sahihain ya, dua kitab yang hadis-hadis sahih. Begini hadisnya, yang intinya. Man atau ani fakot atau Allah kata Rasul. Siapa yang taat kepadaku maka sungguh itu telah terbukti taat kepada Allah. Sesuai dengan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 80 ya. Tetapi selanjutnya waman asoni kata Rasulullah. Asoni itu aso itu berpaling ya, bukan masoni, bukan asoni bukan. Waman asoni barang siapa yang berpaling dariku, barang siapa yang tidak taat kepadaku, begitulah. Fakod asallah, maka sama dengan berpaling kepada Allah. Jadi berpalingnya kepada Rasul bermakna berpaling kepada Allah. Taatnya kepada Rasul bermakna taatnya kepada Allah. Cuman selanjutnya dalam hadis itu waman atau amiri fakod atau ani. Barang siapa yang taat kepada amirku kata Rasul, artinya amirku itu ya ulil amri yang aku nobatkan, begitu maksudnya. Bukan Rasul jadi punya ulil amri, bukan. Waman atau amiri dan barang siapa yang taat kepada ulil amri, maknanya itu ulil amri yang aku sahkan, aku lantik, fakod atau ani, maka sama dengan taat kepadaku. Taat kepadaku sama dengan kepada Allah. Nah ini masalahnya. Walaupun di dalam ayat itu tidak ada kata harus taat, tidak ada kata taat kepada ulil amri, tapi dengan hadis ini, dan memang ayat itu juga menunjukkan harus taat, cuman ada sedikit perbedaan maknanya. Karena ulil amri boleh jadi salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, AATT jelas sekali bahwa kedudukan ulil amri itu ya adalah perpanjangan Rasul. Sehingga bagi umat yang jauh dari Rasul tempat tinggalnya, di situ ada ulil amri yang berfungsi, berperan membantu fungsi kerasulan, sehingga umat harus taat kepada ulil amri yang ada itu sebagai wujud nyata taat kepada Rasul dan sebagai wujud nyata taat kepada Allah. Begitu. Berpaling dari ulil amri sama dengan berpaling kepada Rasul, sama dengan berpaling kepada Allah. Maka bagi umat Islam siapapun yang sudah punya kedudukan ulil amri, itu betapa mutlaknya harus jelas-jelas taat kepada Rasul, taat kepada Allah tentunya. Dan kalaupun ada kekeliruan itu wajar karena ulil amri bukan Rasul. Tinggal kembalikan saja kepada Quran dan Sunnah. Hati-hati para ulil amri, jangan membawa kehendak sendiri, harus betul-betul atas nama Rasul, atas nama Allah tentunya. Begitu. Sehingga mewakili, mewarisi begitu. Kalau ada perbedaan antara ulil amri dengan Rasul, tidak mungkin Rasul yang salah. Tidak mungkin Rasul yang salah, pasti yang salah ulil amri begitu. Bapak Ibu ATT, dari ayat ini juga secara implisit bahwa seluruh orang yang beriman, baik pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, mutlak harus punya ulil amri. Kalau tidak punya ulil amri, ya bagaimana mungkin bisa melaksanakan ayat ini? Wahai fulan, ceritanya dihisab oleh Allah, disidang. Wahai fulan, ini berdasar catatan malaikat, kamu tidak taat kepada ulil amri. Nah, si fulan menjawab, iya ya Allah, saya tidak taat ulil karena saya mah tidak punya ulil amri. Haha, itu sesuatu yang
Waduh. Kan dengan ayat ini juga secara implisit bisa kita paham bahwa seluruh orang yang beriman, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, harus punya ulil amri, harus jelas punya ulil amri itu. Ulil amri mengakui kita, kita mengakui beliau sebagai ulil amri kita. Begitu. Jangan kita mengakui bahwa si A adalah ulil amriku, padahal si A-nya tidak mengakui kita sebagai makmumnya, sebagai umatnya. Harus clear begitu. Seperti tadi Walid bin Walid kan memarahi Ammar bin Yasir. Oh, kamu menerima umat tanpa sepengetahuanku. Aku yang punya otoritas. Aku yang seharusnya mengakui dia adalah umat Islam. Begitu ya Bapak Ibu AATT, alhamdulillah saya sudah sedikit menyampaikan apa-apa yang saya paham dari ayat 59 surat An-Nisa ini. Kenapa saya katakan saya menyampaikan sedikit apa yang saya paham? Karena sebetulnya masih banyak yang terkandung dalam hati saya berkaitan dengan orang beriman harus taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Baik itu tentang ulil amrinya, kemudian tentang ya apa yang ada dalam surat An-Nisa itu ayat 59. Cuman khusus yang sudah sampaikan sekali lagi, tekanannya adalah bahwa seluruh orang yang beriman tanpa pandang bulu harus jelas punya ulil amrinya di antara orang beriman. Ini sampai di dalam ayat-ayat bawahnya itu kan saya baca ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, yaitu Injil, Zabur, Taurat. Mereka mengaku beriman, tetapi mereka hendak berhakim kepada Togut. Ini ayatnya begitu. Kalau berhakim kepada Togut itu sama dengan taat kepada Togut. Togut itu setan ya. Togut itu setan. Harusnya taat ke ulil amri di antara orang beriman, yang ulil amrinya pun taat kepada Rasul dan tentunya taat kepada Allah, tapi ini taat kepada setan. Dari hal berhakim, ya berhakim itu kan keputusan. Hakim itu yang memutuskan perkara. Ayat tahamu apa namanya? Ayat kamu ila togut. Padahal mereka telah diperintah mengingkari togut, mengingkari setan. Dan togut itu bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh-jauhnya. Ini artinya ayat 60 itu jangan orang beriman dalam membuktikan taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri itu jangan seperti ayat 60, harus mutlak, harus apa ya, waswat 100% begitu. Nah sekali lagi, seluruh orang yang beriman kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, statusnya harus jelas punya ulil amri, dan yang jelas ulil amrinya, yang sah ulil amrinya itu. Kedua, bukan hanya punya saja. Ya kalau punya ulil amri artinya sebagai umat jelas kan. Kalau sebagai umat ya harus jelas siapa pemimpinnya, yang punya otoritasnya. Bukan hanya jelas punyanya, tapi harus jelas ketaatannya. Jangan sampai berpaling dari ulil amri itu. Karena kata Rasul, barang siapa yang berpaling kepada ulil amri yang sah, yang benar tentunya, sama dengan berpaling kepada Rasul, sama dengan berpaling kepada Allah. Akhirnya dari segi kemutlakannya taat kepada ulil amri itu memang mutlak. Cuman kalau ditinjau dari aspek-aspeknya, boleh jadi ada yang tidak mutlak begitu. Manakala
ulil amrinya ada kekeliruan. Kita maklum. Makanya ada sebuah hadis, apabila kalian wahai umat merasakan atau mengetahui atau mendengar imam kamu atau ulil amri kamu yang dianggap tidak benar oleh kamu, bersabarlah. Jangan tergesa-gesa a priori, jangan tergesa-gesa berpaling, jangan tergesa-gesa memutuskan diri untuk tidak berlanjut taat kepada ulil amri. Sabar dulu. Nah, dengan sabar itu ya tidak tinggal dia berusaha untuk mengklarifikasi ini apakah saya yang salah atau ulil amri yang salah, begitu. Tidak mutlak umat juga, kita juga benarnya itu. Bapak Ibu, teteh, mudah-mudahan kita semua sudah mempunyai ulil amri yang jelas. Kita semua sudah jelas mempunyai ulil amri dan sudah jelas ulil amrinya itu yang benar. Kalau sudah jelas, jelaskan langkah hidup kita taat ke ulil amri itu. Maka insya Allah apapun aktivitas dalam rangka apapun yang dilakukan oleh kita sepanjang sesuai dengan izin atau pengetahuan, tidak disalahkan oleh ulil amri, tentu oleh Rasul, maka akan bernilai ibadah. Apabila ada aktivitas kita apapun, dimanapun, kapanpun yang tidak dibenarkan oleh ulil amri, maka hati-hati tidak akan menjadi nilai ibadah. Karena bagi kita sekarang yang sudah tidak di zaman Rasul, siapa yang akan mempertanggungjawabkan aktivitas kita ibadah? Ya ulil amri. Yauman nadu kula unasin bi imamihim, kan begitu. Nanti suatu saat semua umat akan dipanggil dengan pemimpinnya. Di situ imam bahasanya. Ya bisa imam, bisa ulil amri istilahnya, begitu. Pemimpin bisa wali, bisa gitu kan istilahnya, sebutannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudaraku yang sesama seiman, seislam, yang mempunyai kearifan, kebijakan, dan telah memperhatikan, mendengarkan apa yang saya uraikan, lalu teranggap ternilai ada yang keliru, semoga orang yang arif bijaksana bisa menunjukkan, bisa mensilaturahmikan kepada saya tentang kekeliruan saya, kesalahan saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu yang datang dari Allah. Maka kita jangan ragu-ragu kalau kita sudah yakin. Karena paham kita terhadap hal yang benar menurut Allah, laksanakan, jalankan. Maka dari itu sering-seringlah kita memohon, sering-seringlah kita berusaha dan memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan, menunjukkan yang benar menurut Allah, yang sebenar-benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah, wa arinal batila batila. Baca di buku. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu, hakon yang benar-benar benarnya, tunjukkan kepada kami yang benar menurut Engkau, dan tunjukkan pula kepada kami yang salah menurut Engkau, yang jelas kesalahannya. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti yang benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk berhenti dari yang salah atau menjauhi yang salah. Aqulu qouli hada, astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Kiai Agung Mamjah yang telah sharing ilmu kepada kita ya
tadi sudah disampaikan jelas berkaitan dengan tema yang berkaitan mengangkat taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan tadi juga sudah dijelaskan gamblang berkaitan dengan kenapa di dalam kalimat ulil amri itu tidak ada ketaatan, bahasa ketaatan, dan tadi sudah dijelaskan. Dan barangkali dari Bapak Ibu hadirin, akang-akang, teteh-teteh yang ingin memperjelas kembali apa yang tadi disampaikan bisa ditanyakan secara langsung ya pada kesempatan sesi kali ini, karena sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan menyimak semuanya. Namun kalau misalkan ada yang perlu untuk diklarifikasi sih tinggal disampaikan baik melalui TikTok maupun Zoom, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir langsung di studio kali ini. Mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir offline ya. Mungkin barangkali ada. Mangga. Nggak ada. Dari Bapak nggak ada? Ya, oke. Karena belum ada, sambil nunggu, kami berikan kesempatan juga kepada Bapak-bapak Ibu yang ada di media Zoom maupun yang ada di TikTok ya. Kami persilakan. Barangkali ada ya. Oke, dari TikTok sementara belum ada. Dari Zoom belum ada ya? Belum ada yang masuk. Belum ada. Belum ada yang bertanya. Tapi yang masuk ada. Yang masuk banyak. Ada berapa ribu? Ada 2.300. Oke, TikTok belum ada ya. Oke. Ya udah enggak Oh, belum ada. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kalau misalkan ada terlintas di benak Bapak Ibu ada yang memang perlu ditanyakan, barangkali juga bisa ditanyakan untuk pertemuan Sabtu depan ya. bisa lewat nomor ini. Lewat nomor yang ada di bawah. Mungkin nanti bisa chat Japri yang ada di poster ya, sesuai yang sudah tertera di situ. Ada nomor kontak, nanti bisa disambungkan sehingga nanti Sabtu depan bisa langsung dijawab terlebih dahulu oleh Pak Kiai. Oke, kalau tidak ada kita tutup aja ya. Walaupun masih jam 10 ya, jam 10 lewat 4 menit. Oke, jadi tidak harus dipaksakan harus selesai jam 10.30 tepat. Mungkin lagi sibuk siap-siap mau. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya, karena memang sesinya tanya jawab, tapi karena tidak ada, sehingga kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu penutupan. Oleh karena itu, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai itu benar-benar bisa kita resapi, bisa kita pahami, dan juga yang tidak kalah penting adalah kita laksanakan dalam kehidupan. Biasa yakin bahwa kita harus mempunyai yang namanya ulil amri dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan ayat yang tadi disampaikan. Baik, kita akhiri terlebih dahulu acara pada kesempatan pagi hari ini. Kalau misalkan nanti ada yang bertanya, kita sambung untuk Sabtu depan ya. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang mengikuti. Tadi ada beberapa kendala teknis, mungkin ada jeda dan sebagainya. Mungkin terus kita, mungkin karena permasalahan sinyal ya. Jadi ada yang tadi nge-lag atau terputus sejenak. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nongol. Oh iya, mangga Ibu. Bu, kayak asa ayah kwitansi.